Menurut penilaian saya, pernyataan Pak Menteri itu anti Pancasila. Tidak sesuai dengan slogan Persatuan Bhinneka Tunggal Ika. Berpotensi menimbulkan perpecahan NKRI dan bertentangan dengan tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka saya nilai Pak Menteri tidak patut berbicara dan tidak cakap bertindak sebagai seorang menteri, apalagi menteri agama. Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan dan tuan, apa kabar? Semoga hari ini Anda dalam keadaan yang sehat walafiat dan dalam keadaan yang baik. Puan dan tuan, pada kesempatan ini Anda masih bersama dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan, klaim sepihak seringkali membutakan sejarah dan juga kearifan bangsa. Pasca ada pernyataan bahwa TNI punyanya presiden, kini tersiar kabar Kemenak punyanya NU. Sebagai kesimpulan dari pernyataan Menak Pak Yakul bahwa Kemenak itu hadiah spesifik buat NU, bukan untuk umat Islam secara keseluruhan. Hal ini dinilai justru Menak membuat gaduh dan berpotensi memecah belah anak bangsa. Maka ada tuntutan supaya Kemenak dibubarkan saja. Tuntutan itu setidaknya disampaikan oleh Anwar Abbas yang notabene sebagai Wakil Ketua Umum MUI, namun dalam hal ini mengatasnamakan pribadi atau oknum ya, bukan atas nama MUI atau Muhammadiyah. Wah, kok oknum itu kan cenderung peyoratif ya, tapi artinya tidak mengatasnamakan MUI. Sebagaimana ditampilkan di dalam hajinews.id tanggal 23 Oktober 2021, ada berita yang diturunkan dari harian ini yang berjudul Anwar Abbas bubarkan Kementerian Agama karena membuat gaduh. Pengamat sosial ekonomi dan keagamaan Anwar Abbas menyampaikan kritik atas pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang menyebut bahwa Kementerian Agama bukan hadiah negara untuk umat Islam, tapi adalah hadiah negara spesifik untuk NU. Dalam catatannya, Anwar Abbas menekankan bahwa tanggapan ini bersifat pribadi, bukan atas nama MUI atau Muhammadiyah. Nah, berikut pernyataan Anwar Abbas yang dikutip oleh hajinews.id. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyatakan bahwa Kementerian Agama bukan hadiah negara untuk umat Islam, tapi adalah hadiah negara spesifik untuk NU. Oleh karena itu, adalah wajar, kata Menteri Agama, kalau NU memanfaatkan peluang-peluang yang ada di Kemenak tersebut. Pernyataan ini tentu sangat-sangat kita sayangkan karena tidak menghargai kelompok dan elemen umat dan masyarakat lainnya. Tetapi ada juga lah bagusnya kehadiran dari pernyataan ini, karena dengan adanya pernyataan tersebut menjadi terang benderanglah bagi kita semua warga bangsa mengapa para pejabat di Kemenak dan bahkan juga para pegawainya dari atas sampai ke bawah, serta juga rektor-rektor UIN dan IAIN di seluruh Indonesia nyaris semuanya dipegang dan diisi oleh orang NU. Apalagi kalau fakta dan fenomena ini kita kaitkan dengan pernyataan Said Agil Siroj, Ketua Umum PBNU, yang menyatakan
jabatan agama kalau tidak dipegang oleh NU, maka bakal salah semua. Cara berpikir dan cara pandang seperti ini, kalau kita kaitkan dengan masalah kebangsaan dan pengelolaan negara, justru jelas sangat naif dan tidak mencerminkan akal sehat. Semestinya sebagai seorang menteri dan pemimpin umat, mereka lebih mencerminkan dan mengedepankan sikap arif, serta bersikap dan bertindak sebagai negarawan. Tetapi kita lihat sang menteri dan sang tokoh tersebut lebih mencerminkan sikap sebagai seorang politisi dan lebih menonjolkan ananiyah hizbiyahnya, di mana mereka lebih mengedepankan kepentingan partai serta kelompoknya dan mengabaikan serta tidak memperhatikan kepentingan kelompok serta elemen umat dan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, kalau sebuah lembaga negara seperti Kementerian Agama ini diperlakukan dengan cara pandang dan tindak seperti ini, maka tentu jelas tidak bisa kita terima. Dan kalau seandainya cara pandang seperti ini tetap terus dilanjutkan dan dipertahankan, serta dibela oleh pemerintah dan partai politik yang ada di negeri ini, maka saya minta Kementerian Agama lebih baik dibubarkan saja, karena akan membuat gaduh di mana mudaratnya pasti akan jauh lebih besar dari manfaatnya, karena manfaatnya hanya akan dirasakan oleh orang-orang dari NU saja dan tidak oleh lainnya. Hal seperti ini sebagai warga bangsa tentu jelas tidak bisa kita terima. Terima kasih. Anwar Abbas, pengamat sosial ekonomi dan keagamaan. Ada note di sini ya. Jadi beliau mengatakan, saya bicara atas nama pribadi dan pengamat, bukan atas nama Muhammadiyah dan MUI. Ini perlu saya sampaikan sebagai rasa keprihatinan dan tanggung jawab saya terhadap persatuan dan kesatuan serta kemajuan bangsa. Baik, Puan dan Tuan, apakah Anda setuju dengan pendapat Anwar Abbas? Kalau saya 100% setuju. Seseorang yang telah menjadi pejabat publik seharusnya mikir bahwa dia sekarang milik semua warga negara, milik semua umat beragama, bukan hanya umat Islam, apalagi hanya milik dan sekaligus mewakili NU. Jika tidak dibubarkan Kementerian Agama, menurut saya lebih baik Pak Menteri yang mengundurkan diri, karena menurut saya sudah tidak pas lagi, tidak mampu lagi bertindak mengayomi seluruh umat dan mengatasi seluruh masalah umat Islam. Jika masih memiliki etika kehidupan berbangsa, maka sebaiknya Pak Menteri mundur. Sebagaimana amanat TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Proses pengunduran diri ini juga dilindungi secara konstitusional berdasarkan TAP MPR RI nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Dalam TAP MPR ini diatur pokok-pokok etika kehidupan berbangsa. Dalam bagian etika politik dan pemerintahan disebutkan bahwa etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Etika ini diwujudkan dalam sikap yang bertata krama, dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik, serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif, dan tindakan tidak terpuji lainnya. Puan dan Tuan, jika pendirian Pak Menteri seperti ini, saya mau tanya dalam hal ini ya, di mana PBNU yang selama ini dikatakan harga mati? PBNU itu singkatan ya, PBNU itu singkatan dari Pancasila,
Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945 yang sering dikatakan 4 pilar itu ya, 4 pilar dalam kehidupan berbangsa. Nah, apakah Pak Menteri yakin ya bahwa pernyataan Pak Menteri itu tidak bertentangan dengan pilar-pilar PBNU tadi? Menurut penilaian saya, pernyataan Pak Menteri itu anti Pancasila, tidak sesuai dengan slogan Persatuan Bhinneka Tunggal Ika, berpotensi menimbulkan perpecahan NKRI dan bertentangan dengan tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka saya nilai Pak Menteri tidak patut berbicara dan tidak cakap bertindak sebagai seorang menteri, apalagi Menteri Agama. Puan dan Tuan, pada akhirnya perlu saya tegaskan bahwa kegaduhan akan terus diproduksi oleh orang-orang yang tidak paham terhadap jati diri dan sesama anak bangsa. Jadi tetaplah radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.